Pergerakan IHSG diperkirakan cenderung melemah pada pekan ini, di tengah perdagangan singkat jelang long weekend. Sentimen pasar dipengaruhi rencana pengumuman MSCI, memanasnya konflik Amerika Serikat-Iran, serta kebijakan kenaikan royalti komoditas logam. Analis memperkirakan, IHSG bergerak di kisaran 6.850 hingga ke 7.100. Ya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa arus dana keluar di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global. Di tengah upaya reformasi, OJK menilai pasar masih akan menghadapi potensi penyesuaian jangka pendek, termasuk terkait rebalancing indeks global. Namun dampaknya diyakini hanya bersifat sementara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederika Widiasari Dewi menegaskan bahwa arus dana keluar atau outflow di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global, bukan semata faktor domestik. Friederika menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar modal tidak lepas dari kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan OJK usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka pada Selasa 5 Mei 2026. Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka. Di tengah tekanan tersebut, OJK menegaskan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup pembukaan data pemegang saham hingga level 1%, peningkatan detail klasifikasi data investor, serta pengungkapan ultimate beneficial owner. Selain itu, regulator juga memperkuat aspek likuiditas dengan mendorong peningkatan porsi saham beredar bebas atau free float di atas 15%. Reformasi atau pembenahan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap evaluasi global, termasuk dari lembaga indeks seperti MSCI. OJK menyebut berbagai perbaikan tersebut mulai tercermin pada pergerakan pasar yang lebih berbasis fundamental. OJK menilai indeks harga saham gabungan kini bergerak sejalan dengan indeks-indeks utama seperti LQ45 dan IDX 30. Ke depan, pasar masih akan menghadapi potensi penyesuaian jangka pendek, termasuk terkait rebalancing indeks global. Namun OJK menilai dampaknya bersifat sementara. Dari berbagai sumber IDX Channel. Ya, Iran menyatakan tengah meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat di tengah sinyal bahwa kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik. Adapun Washington dan Teheran dilaporkan sedang membahas memorandum yang memuat langkah awal penghentian konflik. Sementara isu-isu kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Iran menyatakan tengah meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat di tengah sinyal bahwa kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik di kawasan Teluk. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran akan segera menyampaikan responnya melalui Pakistan. Negara tersebut sebelumnya menjadi tuan rumah satu-satunya perundingan damai dan kini berperan sebagai penghubung utama komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat. Sumber yang mengetahui proses mediasi menyebutkan Washington dan Teheran sedang membahas memorandum 1 halaman berisi 14 poin sebagai langkah awal penghentian konflik. Isu-isu kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak merinci isi proposal tersebut, namun menyebut konflik bisa berakhir jika Iran menyetujui apa yang telah disepakati. Ia juga menilai masih terlalu dini untuk membahas pertemuan langsung guna menandatangani perjanjian. Sumber dari Pakistan pun menegaskan kesepakatan semakin dekat. Kabar potensi kesepakatan langsung mengguncang pasar global. Harga minyak dunia jenis Brent turun sekitar 11% ke kisaran $98 per barel. Pasar saham global menguat sementara imbal hasil obligasi turun
mencerminkan optimisme berakhirnya konflik yang selama ini mengganggu pasokan energi. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak jatuh tajam ke level terendah dalam 2 pekan, seiring meningkatnya optimisme terkait kemungkinan berakhirnya perang di Timur Tengah. Dengan Amerika Serikat dan Iran dilaporkan hampir mencapai kesepakatan damai. Harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Juli 2026 ditutup anjlok 7,83% ke level $101,27 per barrel. Sedangkan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Juni 2026 ditutup anjlok 7,03% ke level $95,08 per barrel. Sebuah sumber dari mediator Pakistan mengatakan Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan awal. Iran mengatakan bahwa mereka sedang meninjau proposal terbaru Amerika Serikat, di mana seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa Iran akan segera menyampaikan tanggapannya melalui Pakistan. Iran sendiri sebelumnya mengatakan bahwa mereka hanya akan menerima kesepakatan yang adil dan komprehensif. Dan pemirsa, selanjutnya kita ke bursa global. Bursa ekuitas Wall Street bergerak positif pada Rabu dengan S&P 500 dan Nasdaq mencetak level penutupan tertinggi sepanjang sejarah, didorong meningkatnya optimisme atas potensi penyelesaian konflik di Timur Tengah, serta lonjakan saham berbasis kecerdasan buatan. Kenaikan pasar dipicu sentimen positif setelah Iran menyatakan tengah meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat. Laporan juga menyebut Washington dan Teheran semakin dekat pada kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik. Pada penutupan perdagangan Rabu, indeks S&P 500 melambung 1,46% ke level 7.365. Indeks Nasdaq Composite Index melesat 2,03% ke posisi 25.838. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat di 1,24% ke level 49.910. Sementara itu dari bursa ekuitas Eropa menguat signifikan pada perdagangan Rabu, didorong optimisme investor terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Harapan tersebut meningkatkan selera resiko pasar sekaligus menekan tajam harga minyak dunia. Indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 2,22% ke level 623,2. Indeks CAC 40 Prancis naik 2,94% ke posisi 8.299 dan indeks DAX Jerman melesat 2,12% ke level 24.918. PT Merdeka Cooper Gold Tbk berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak 2,44 miliar lembar saham. Berdasarkan keterbukaan informasi, jumlah saham baru yang akan diterbitkan secara dengan maksimal 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Saham baru tersebut memiliki nilai nominal Rp20 per lembar dan manajemen PT Merdeka Cooper Gold Tbk menjelaskan bahwa langkah strategis ini diambil guna memperkuat struktur permodalan perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha serta membuka peluang ekspansi potensial. Hingga periode 30 Maret 2026, struktur pemegang saham perseroan terdiri dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang memiliki 19,36% saham, PT Mitra Daya Mustika dengan porsi kepemilikan 11,88%, Garibaldi Thohir sebesar 7,46%, PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 5,46%, serta masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% dengan total 54,55%. Sementara itu dari sisi kinerja, perseroan membukukan kinerja operasional yang solid pada kuartal 1 tahun 2026, didorong pertumbuhan di sektor bisnis nikel dan emas. Ya, pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA meraih kinerja keuangan mengesankan hingga akhir periode kuartal 1 2026. Ya, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025. Dikutip dari laporan keuangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025.
Sementara pendapatan perseroan tercatat sebesar 2,40 miliar dolar Amerika, melesat 286,40% year on year dibandingkan pendapatan perseroan di kuartal 1 2025 di 622,09 juta dolar Amerika Serikat. Mayoritas pendapatan perseroan berasal dari segmen bisnis energi 1,45 miliar dolar Amerika dan menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan. Pendapatan dari segmen kimia 1,09 miliar dolar Amerika tumbuh 33,72% year on year dari periode sebelumnya di 813,52 juta dolar Amerika. Pendapatan dari segmen infrastruktur di 87,50 juta dolar Amerika naik 68,24% year on year dari sebelumnya di 52,01 juta dolar Amerika. Perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak 230,51 juta dolar Amerika berbanding terbalik dari kuartal 1 2025 yang mengalami rugi sebelum pajak 31,86 juta dolar Amerika. Sementara itu, beberapa komponen beban perseroan mengalami kenaikan. Beban bahan baku melonjak 215,85% jadi 1,87 miliar dolar Amerika. Beban penyusutan perseroan naik 239,24% year on year jadi 81,69 juta dolar Amerika. Beban keuangan naik 114,10% year on year jadi 94,89 juta dolar Amerika. Di sisi lain, jumlah aset perseroan tercatat di 12,51 miliar dolar Amerika, naik 1,54% dibanding akhir 2025 di 12,32 miliar dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Alam Sutera Realty Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 14,7% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Ya, meski pendapatan meningkat, laba perseroan justru mengalami penurunan di mana perseroan hanya mampu membukukan laba bersih senilai 18,8 miliar rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Alam Sutera Realty Tbk membukukan pendapatan sebesar 650,9 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, meningkat 14,7% secara tahunan dibandingkan 567,3 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja penjualan yang relatif stabil ditopang oleh kuatnya permintaan produk residensial. Namun di balik pertumbuhan pendapatan, laba perseroan justru mengalami penurunan akibat penyusutan margin penjualan. Direktur Corporate Finance PT Alam Sutera Realty Tbk Edward Tanuwijaya mengatakan, pertumbuhan pendapatan terutama ditopang oleh segmen real estate yang melonjak 20,7% secara tahunan menjadi 426,7 miliar rupiah. Meski demikian, penjualan lahan yang selama ini menjadi salah satu penopang margin tinggi justru mengalami penurunan drastis dari 272,5 miliar rupiah pada kuartal 1 2025 menjadi hanya 80 miliar rupiah pada periode yang sama tahun ini. Menurutnya, kontribusi penjualan lahan yang memiliki margin lebih tinggi mengakibatkan penurunan margin secara keseluruhan. Dampaknya, perseroan membukukan laba bersih 18,8 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, turun dibanding 32,3 miliar rupiah pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel.